We are the revelry, we are the dreamers. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reka Sari Ginting dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Fakultas Hukum. Ini saya sedang melaksanakan kerja kuliah data prosedur KKN, dan tema KKN saya yaitu tentang lingkungan. Kita tahu sendiri bahwasanya kehadiran lingkungan itu pada dasarnya merupakan bagian terpenting dan sangat menentukan bagi kehadiran dan kelangsungan manusia, bagi budayaan dan peradabannya. Selama ada kehidupan manusia, sejak lahir bahkan ketika masih berada dalam alam kandungan, faktor lingkungan adalah merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan secara mutlak dari kehidupan manusia. Oleh karena itu, berapapun kita memandang benda-benda lingkungan dalam kelangsungan kehidupan manusia, maka keberadaan benda-benda lingkungan itu adalah sangat penting akan keberadaannya. Lingkungan dapat terbagi dalam 4 bagian besar, yaitu pertama lingkungan fisiososial, artinya merupakan lingkungan yang meliputi kebudayaan, material, peralatan mesin, senjata, gedung-gedung dan lain-lain. Yang kedua lingkungan biososial, manusia dan bukan manusia, yaitu manusia dan interaksinya terhadap sesamanya dan tumbuhan beserta hewan domestik dan semua bahan yang digunakan manusia yang berasal dari sumber organik. Yang ketiga lingkungan psikososial adalah merupakan lingkungan yang berhubungan dengan tabiat batin manusia seperti sikap, pandangan, keinginan, dan keyakinan. Hal ini terlihat melalui adanya kebiasaan agama, ideologi, bahasa, dan lain-lain. Yang terakhir yaitu lingkungan komposit, yaitu lingkungan yang diatur secara institusional berupa lembaga-lembaga masyarakat, baik yang terdapat di daerah, kota, maupun di desa. Selanjutnya yaitu saya menjelaskan kedudukan manusia terhadap lingkungan. Dalam perkembangannya, eksistensi hukum hanya terbatas dalam hal mengatur hubungan manusia dengan manusia. Prinsip-prinsip hukum lebih ditujukan kepada manusia dengan segala perilakunya dan dalam interaksinya dengan sesama. Hal ini dikarenakan objek hukum bersifat terbatas kepada manusia dan belum menguasai hubungan antara manusia dengan lingkungannya. Maka manusia bisa berkuasa sepenuhnya dengan alam lingkungannya dengan cara bagaimana saja dan tiada yang melarang dan mengendalikannya, kecuali sudah bertemu dengan kepentingan sesama manusia. Dalam tataran normatif, prinsip-prinsip hukum dalam konteks kedudukan manusia terhadap lingkungan meletakkan suatu nilai-nilai luhur bahwa betapa pentingnya nilai lingkungan dan alam dalam kehidupan manusia. Ini tentangnya kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan. Dari data riset Kementerian Kesehatan diketahui hanya 20% dari total masyarakat Indonesia peduli terhadap kebersihan dan kesehatan. Ini berarti dari 262 juta jiwa di Indonesia, hanya sekitar 52 juta orang yang memiliki kepedulian terhadap kebersihan lingkungan sekitar dan dampaknya terhadap kesehatan. Kesadaran masyarakat Indonesia yang masih rendah terhadap kebersihan berpengaruh besar terhadap kesehatan. Penyakit infeksi saluran pernapasan akut atau ISP turnawan perlu diperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi higienitas masyarakat. Faktor yang pertama adalah akses sanitasi yang memadai. Akses sanitasi ini tidak hanya meliputi fasilitas sanitasi yang sesuai dengan standar kesehatan, namun juga tersedianya air bersih. Yang kedua adalah perilaku dan kebiasaan masyarakat itu sendiri mengenai kebersihan. Hal ini dapat berupa kebiasaan-kebiasaan kecil seperti membuang sampah di tempatnya hingga rajin mencuci tangan. Dampak serius dari kurangnya kesadaran masyarakat menjaga kebersihan lingkungan. Kurangnya kesadaran masyarakat dan menjaga kebersihan juga dapat menimbulkan bencana yang lebih besar, seperti kita tahu bencana banjir. Tidak hanya disebabkan oleh hujan lebat, tapi karena orang-orang membuang sampah sembarangan di sungai, mengakibatkan tidak lancarnya aliran sungai sehingga volume air meluap ke permukaan warga. Beberapa hal yang dapat kita lakukan sebagai bentuk upaya pelestarian lingkungan antara lain sebagai berikut, yaitu menghemat penggunaan kertas dan pensil, membuang sampah pada tempatnya, memanfaatkan barang-barang hasil daur ulang, menghemat penggunaan listrik, air, dan BBM, serta menanam dan merawat pohon di sekitar lingkungan rumah tinggal. Peranan hukum dalam lingkungan. Dalam konteks pengelolaan lingkungan,
Eksistensi hukum lingkungan diperlukan sebagai alat perlindungan sosial dalam masalah lingkungan. Perangkat hukum lingkungan dibutuhkan dalam kerangka menjaga agar supaya lingkungan dan sumber daya alam dapat dimanfaatkan sesuai dengan tentang objek dan subjek yang masing-masing adalah lingkungan dan manusia. Lingkungan hidup sebagai objek pengaturan yang dilindungi dari perbuatan manusia supaya interaksi antara keduanya tetap berada dalam suasana serasi dan saling mendukung. Di Indonesia saat ini aturan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang mengandung instrumen hukum administrasi, perdata, dan pidana. Nah, dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang berbunyi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Lagi ada pasal yang lain yaitu pasal dalam pasal 71 hingga pasal 83 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 disebutkan upaya pengawasan yang dilakukan oleh pejabat atau pihak terkait mengenai pelindungan serta pengelolaan lingkungan hidup. Tak hanya itu, dalam pasal tersebut juga dibahas tentang adanya sanksi administratif yang akan diberikan jika ditemui adanya pelanggaran. Contohnya lewat teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembukuan izin lingkungan atau pencabutan izin lingkungan. Nah, itu hasil dari presentasi saya. Semoga bermanfaat bagi semua dan bagi kita semua. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif Asyari Ginting dari Fakultas Hukum semester 7 sedang melaksanakan kerja kuliah nyata atau KKN yang berada di lokasi Desa Barihul, Kecamatan Majenis, Kota Tebing Tinggi. Kegiatan pertama saya yaitu membagikan masker kepada masyarakat yang sedang tidak memakai masker. Eyes open wide and the world is before us. We are the sound of a beautiful chorus, holding to the feeling, you and I. When we are together, we are bright. Ini kegiatan kedua saya karena menyangkut tema lingkungan. Jadi kegiatan kedua saya itu ya menyediakan tempat pembuangan sampah atau keranjang tong sampah ini terhadap ke rumah masyarakat yang masih tidak mempunyai tempat pembuangan sampah. Waalaikumsalam. Saya dari mahasiswa Fakultas Hukum UNSU sedang melakukan kerja kuliah nyata atau disebut dengan KKN, dan ini hari terakhir kegiatan saya yaitu melakukan gotong royong bersama masyarakat setempat. Karena kenapa? Karena dalam dasar hukum pentingnya menjaga lingkungan hidup dalam pasal 3 Undang Nomor 232 Tahun 2009 karena menjamin pemenuhan serta perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagian dari hak asasi manusia. Sekian, terima kasih. But she rings on me when I was so heavy. Pour on a sin for me when I'm